Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Empat belas kepala puskesmas di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengembalikan uang dugaan markup dana insentif nakes dalam penanganan COVID-19 tahun 2020 dan 2021 ke Kejaksaan Negeri Bintan. Banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan mendominasi kasus kejahatan konvensional yang ditangani Polres Tanjung Pinang sepanjang tahun 2021. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwitari dan inilah U-News lengkapnya. 14 kepala puskesmas di Kabupaten Bintan kompak mengembalikan uang dugaan markup dana insentif nakes dalam penanganan COVID-19 tahun 2020 dan 2021 ke Kejaksaan Negeri Bintan. Kejari Bintan tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap 14 kepala puskesmas atas pengembalian uang tersebut. Empat belas kepala puskesmas di Kabupaten Bintan mengembalikan uang insentif nakes ke Kejari Bintan dengan total Rp504.560.000 pada Kamis 30 Desember lalu. Atas pengembalian uang tersebut, Kejari Bintan masih menghitung sesuai dengan data yang diberikan, serta akan dilakukan audit oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sebab estimasi nilai yang dimarkup akan masih bertambah. 14 kepala puskesmas yang telah mengembalikan tersebut adalah Puskesmas Kijang, Puskesmas Berakit, Puskesmas Kawal, Puskesmas Kelong, Puskesmas Kuala Sempang, Puskesmas Mantang, Puskesmas Numbing, Puskesmas Tambelan, kemudian Puskesmas Teluk Sasa, Puskesmas Teluk Sebok, Puskesmas Toapaya, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Sebong, dan Puskesmas Ribintan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi mengatakan, Kejari Bintan tetap melakukan pemeriksaan terhadap 14 kepala puskesmas tersebut. Kami lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan mereka versinya puskesmas. Nah, kami menggandeng tim audit untuk melakukan cross check data, apakah data dari mereka benar, real atau tidak. Nah, kalau seandainya ada kekurangan bayar, nanti kami melalui tim auditor melakukan pengecekan, dan kalau memang ada ditambah, nanti ditambahkan lagi berapa kekurangannya. Sebelumnya, Kejari Bintan telah menyita uang sebesar Rp126.015.000. Rp100 juta bersumber dari Kepala Puskesmas Selokop berinisial ZP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang nakes Puskesmas Selokop juga mengembalikan Rp18.015.000 dan Rp8 juta lagi berasal dari 3 orang nakes Puskesmas Selokop. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok mengundurkan diri pada Minggu 2 Januari lalu. Pengunduran diri Hamdok dikarenakan dirinya merasa gagal memulihkan pemerintahan sipil Sudan. Pengumuman atas pengunduran diri Abdallah Hamdok disampaikan pada Minggu 2 Januari. Setelah 6 minggu diangkat kembali menjadi Perdana Menteri sebagai bagian dari kesepakatan politik dengan militer. Hamdok menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa gagal memulihkan pemerintahan sipil. على كل ما ذكرت إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات وأبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة. Saat ini masa depan politik di Sudan menjadi tidak jelas pasca pengunduran diri Abdallah Hamdok. Hamdok yang merupakan seorang ekonom dan mantan pejabat PBB menjadi Perdana Menteri di bawah perjanjian pembagian kekuasaan antara militer dengan warga sipil setelah penggulingan Bashir. Abdallah Hamdok digulingkan dan ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh militer selama kudeta pada Oktober lalu.
kemudian diangkat kembali menjadi Perdana Menteri pada November 2021. Dari Sudan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu sore 2 Januari 2022. Akibatnya, sejumlah warga yang bermukim di tempat jalur aliran lahar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan seorang warga dilaporkan terjebak di tengah aliran banjir lahar. Pasca awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi pada Desember 2021 lalu, banjir kembali melanda pemukiman warga untuk kesekian kalinya, seperti dalam video rekaman warga ini. Banjir mengakibatkan sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar mengungsi ke tempat aman. Hujan deras selama kurang lebih 5 jam di wilayah puncak Gunung Semeru memicu terjadinya lahar hujan ini dan mengakibatkan material vulkanik seperti pasir dan bebatuan terbawa air hujan sampai ke hilir melewati sejumlah jalur lahar. Selain itu, letusan sekunder juga terjadi di sepanjang jalur lahar yang disebabkan oleh endapan material vulkanik Gunung Semeru yang masih panas terkena air hujan, sehingga menimbulkan asap pekat menyerupai awan panas akibat lahar hujan yang menerjang dengan intensitas cukup besar. Sementara itu, di wilayah desa yang sama, banjir lahar hujan juga terjadi di aliran Sungai Rogoyo di Dusun Bondoli Selatan. Bahkan seorang warga dilaporkan terjebak di tengah aliran banjir lahar dan hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Untuk jembatan kami tutup secara total, jadi menunggu perintah lebih lanjut, keadaan lebih lanjut. Mohon izin, jalan ini adalah menuju jalan ke Dusun Kaliwelang, Dampar dan sebagainya. Untuk sementara ini saya tutup total sampai ada perkembangan lebih lanjut. Ya kebanyakan ya ada di pengungsian semua, naik. Ada yang di Gunung Jugo, ada yang naik ke Kajang Kosong, Jobong. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mencatat, getaran banjir lahar hujan mencapai 40 mm dengan durasi 6.000 detik. Sampai Minggu malam, petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan masih bersiaga untuk melakukan pengamanan dan antisipasi banjir susulan yang lebih besar, mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sepanjang tahun 2021, kasus ruda paksa terhadap anak dan persetubuhan menjadi kasus yang paling menonjol di wilayah hukum Polres Natuna. Untuk itu, para orang tua dihimbau untuk lebih menjaga dan mengawasi aktivitas anak-anaknya. Ini ada kerusakan babi namanya. Sepanjang tahun 2021, terdapat 70 laporan atau pengaduan masyarakat ke Polres Natuna dan telah berhasil diselesaikan jajaran Polres Natuna sebanyak 46 kasus. Dari 70 kasus tersebut diantaranya, sebanyak 13 kasus dinyatakan P21, 20 kasus dihentikan dari penyelidikannya, 3 kasus telah SP3, 9 kasus dalam proses sidik, sedangkan 24 kasus masih dalam proses penyelidikan. Kasus ruda paksa terhadap anak dan persetubuhan menjadi kasus yang paling menonjol di Kabupaten Natuna sepanjang tahun 2021, yaitu sebanyak 10 kasus, diantaranya 1 kasus cabul dan 9 kasus persetubuhan. Sementara itu, 8 dari 10 kasus yang ditangani Satreskrim Polres Natuna sudah dinyatakan P21, sementara 2 perkara lainnya dalam proses penyidikan. Itu kasus persetubuhan atau cabul terhadap anak. Nah, ini cukup tinggi di Natuna, cukup tinggi. Yaitu ada yang pertama 1 kasus cabul, ada 10 kasus. Yang pertama 1 kasus cabul, 9 kasus persetubuhan. Nah, diantaranya 8 dari 10 kasus yang ditangani oleh Satreskrim, ini 8 sudah P21. Yang 2 perkara lagi masih dalam proses penyidikan. Melihat kondisi tersebut, Polres Natuna akan melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar para orang tua lebih mengawasi dan menjaga aktivitas anak-anaknya. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan mendominasi kasus kejahatan konvensional yang ditangani Polres Tanjung Pinang sepanjang tahun 2021.
Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando dalam rilis akhir tahun di Mapolres Tanjung Pinang mengatakan, sepanjang tahun 2021, jumlah kriminalitas tindak pidana yang ditangani mencapai 181 kasus. Jumlah tersebut terbilang menurun jika berbanding pada kasus kriminalitas tahun 2020 yang mencapai 267 kasus. Fernando menjelaskan, ratusan kasus kejahatan konvensional yang terjadi di Tanjung Pinang selama 2021 terdiri dari 24 kasus pencurian dengan pemberatan, 26 kasus pencurian kendaraan bermotor, 7 kasus pencurian dengan kekerasan, 16 kasus perlindungan anak, 18 kasus pencurian, 19 kasus penipuan, dan 23 kasus penganiayaan. Hingga akhir tahun 2021, sejumlah kasus telah diselesaikan jajaran Polres Tanjung Pinang. Tahun 2020, kriminalitas tindak pidana berjumlah 267 kasus. Terselesaikan sebanyak 181 kasus, persentase 68%. Tahun 2021, kriminalitas tindak pidana berjumlah 214 kasus. Terselesaikan sebanyak 142 kasus, atau persentase 66%. Dan mengalami penurunan 2% pengungkapan dibanding tahun lalu. Selain penanganan ratusan kasus kriminalitas, Polres Tanjung Pinang juga mendapatkan sejumlah prestasi, seperti penanganan COVID-19 dengan kategori sangat baik, pencapaian target vaksinasi, dan prestasi lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terdakwa Aziz Syamsuddin, mantan Wakil Ketua DPR, membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa adiknya menerima uang proposal dana alokasi khusus Lampung Tengah senilai 200 juta rupiah. Dalam persidangan, saksi Aan Rianto yang merupakan mantan Kepala Seksi Dinas Bina Marga Lampung Tengah mengakui ada penyerahan uang senilai 200 juta rupiah dari rekannya bernama Indra Erlangga kepada orang dekat Aziz Syamsuddin, Edi Sujarwo. Aan mengaku uang tersebut diserahkan kepada Edi Sujarwo di Bandara Lampung saat keduanya hendak menuju Jakarta untuk bertemu Aziz Syamsuddin. Menurut Aan, setelah uang itu diserahkan kepada Sujarwo, Sujarwo pun langsung menyerahkannya kepada seorang yang bernama Vio yang disebut sebagai adik Aziz Syamsuddin. Namun, Aziz membantah pernyataan Aan terkait orang yang disebut sebagai adiknya, serta membantah menerima uang proposal 200 juta rupiah. Aziz menegaskan, ia tidak memiliki adik kandung serta membantah Edi Sujarwo dan Aliza Gunado sebagai staf dan orang terdekatnya. Saya tidak pernah memerintahkan, baik kepada saudara Aliza Gunado maupun kepada saudara Edi Sujarwo, dan tidak pernah memerintahkan kepada saudara Taufik untuk merubah atau membuat proposal, maupun kepada saudara Aan Rianto dan kepada saudara Darius maupun kepada saudara Mustafa. Yang terakhir, saya menyatakan demi Allah dan Rasulullah, dan saya bersumpah untuk nama keluarga besar saya bahwa saya tidak pernah mempunyai adik, baik kandung maupun adik angkat, karena saya adalah anak paling kecil dari 5 bersaudara. Dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saudara Edi Jarwo maupun saudara Aliza sebagai staf. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah memastikan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga dilaksanakan mulai 12 Januari 2022 mendatang. Pemberian vaksin ketiga diberikan di 244 kabupaten kota di Indonesia, lantaran dinilai sudah memenuhi kriteria pemberian vaksin booster. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan, pemberian vaksin booster atau dosis ketiga akan dilaksanakan mulai 12 Januari 2022. Dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 3 Januari 2022 mengatakan, vaksin dosis ketiga akan diberikan pada golongan dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan putusan Joko Widodo dan sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Budi menyatakan, hingga saat ini telah ada 244 kabupaten kota yang memenuhi kriteria untuk memberikan vaksin dosis ketiga atau booster.
Vaksinasi dosis ketiga akan diberikan kepada kabupaten kota yang sudah menyuntik vaksin dosis pertama pada 70% penduduk dan 60% penduduk mendapat dosis kedua. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Budi menambahkan, untuk jenis vaksin booster yang akan diberikan akan diumumkan pada 10 Januari 2022 mendatang atau setelah terbitnya rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Indeks harga saham gabungan Indonesia alami kenaikan pada angka 10,1% pada tahun 2021. Ini merupakan yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jumlah investor di pasar modal juga alami kenaikan dan didominasi oleh kaum milenial. Presiden Joko Widodo resmi membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Senin 3 Januari 2022. Jokowi mengatakan kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG di tahun 2021 pada angka 10,1% adalah yang tertinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, jumlah investor yang masuk ke pasar modal juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 berjumlah 1,1 juta dan di tahun 2021 mencapai 7,4 juta investor yang didominasi oleh kaum muda atau milenial. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Jokowi menambahkan pemulihan ekonomi Indonesia cukup kuat, di mana neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 34,4 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, nilai ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga 49,7% dan impor sebesar 52,6%. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam memeriksa kedatangan 18.524 warga negara asing sepanjang tahun 2021. Kedatangan WNA ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi. Pemeriksaan keimigrasian untuk WNA tersebut dilakukan pada sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan dan laut. Kepala Kantor Keimigrasian Kelas 1 Khusus TPI Batam, Ibnu Ismoyo, ditemui dalam pemaparan kinerja akhir tahunnya pada Senin 3 Januari mengungkapkan, WNA yang datang tersebut didominasi pekerja dan investor. Di mana, sebanyak 16.763 orang dari total kedatangan WNA tersebut merupakan kru kapal asing yang tengah melakukan pertukaran di perairan Batam. Meski demikian, jumlah kedatangan warga negara asing di kota Batam ini tidak sebanding dengan warga negara Indonesia WNI yang tiba di tanah air. Di mana pihak imigrasi mencatat ada 130.407 orang WNI yang masuk melalui Batam. Sebanyak 81.677 orang WNI merupakan kru kapal asing, sedangkan 48.730 orang lainnya didominasi oleh pekerja migran Indonesia yang terdampak rekalibrasi negara Malaysia. Bagi mereka yang tiba di Batam tersebut, diyakini dapat menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi, baik melalui penggunaan hotel untuk transit atau karantina maupun saat belanja di Indonesia. Potensi pemulangan PMI dari Malaysia masih cukup tinggi, ya. Dan ini angka yang memang diperkirakan juga akan sama karena pemulangan WNI program rekalibrasi itu kan dimulai dari awal tahun ya. Kita nanti belum tahu lagi apakah nanti pemerintah Malaysia memperpanjang atau tidak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebuah robot di Harbin, Cina, dilengkapi kecerdasan buatan mampu mengenal gambar dan membantu untuk pelatihan atlet curling. Robot ini dirancang Institute of Technology Harbin, Provinsi Heilongjiang, Cina Timur Laut.
Robot ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengenal gambar, pengendali otomatis maupun teknologi lainnya. Ia berfungsi membantu pelatihan para atlet curling untuk Olimpiade musim dingin Beijing tahun 2022. Robot ini dinilai bisa menganalisis taktik yang diterapkan oleh para atlet. Selain itu, robot ini juga dapat melakukan sendiri permainan curling. 它是一个软件和硬件、人工智能和机器人相结合的这样一个非常有挑战的一个项目啊。潜在的呢有很多应用上的可能性啊，比如一种呢，它是可以陪着我们的冰壶的爱好者一起去打冰壶，还可以呢陪着我们的冰壶的职业运动员进行训练。上面的摄像头呢可以监控我们的运动员打冰壶的它的速度啊、力量啊等等，对运动员呢打球呢会提供打冰壶会提供一些指导性的建议。 Dari Harbin, China, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Meski saat ini masih di tengah pandemi, pengunjung objek wisata para layang yang berada di Gunung Panten, Majalengka, Jawa Barat selalu ramai dikunjungi di masa liburan. Para pengunjung menjadikan objek wisata para layang Gunung Panten menjadi sasaran lokasi berlibur. Pengelola wisata para layang Gunung Panten, Dede, mengaku wisata para layang Gunung Panten ini selalu ramai di masa liburan. Seperti pada masa liburan kali ini, setiap harinya, sedikitnya ada 11 orang pengunjung yang ikut tandem atau terbang bersama atlet para layang. Sehingga para pengunjung dapat mencoba uji nyali saat tandem bersama atlet tersebut. Selain ikut terbang bersama, para pengunjung pun bisa mengabadikan momen terbang sambil menikmati keindahan alam dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas Gunung Panten. Di musim liburan awal tahun baru ini, alhamdulillah cukup besar minat masyarakat untuk datang ke sini. Karena memang kegiatan di sini bukan saja pengunjung bisa melihat penerbangan para layang dan gantole, juga bisa merasakan sensasi terbang dengan tandem. Tandem itu berdua terbang dengan pilot profesional yang berlisensi. Sengaja mau ikut terbang? Sebelumnya udah pernah nggak terbang seperti ini? Belum, ini pertama. Pertama kali? Iya. Ada rasa takut nggak deh? Lumayan lah, tapi enggak katanya. Begitu. Liburan tahun baru ya? Iya. Dari mana sih, Bang? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Sengaja datang ke Majalengka? Iya, sengaja ke sini. Ini takut ketinggian nggak, Bang? Enggak, Pak. Enggak. Biasa. Jadi ini udah coba-coba aja ya? Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.